Abidol, jumpa lagi sama saya Teddy Rustiadi. Di sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang anak yang luar biasa. Usianya masih muda tapi punya keinginan yang luar biasa. Di samping saya sudah hadir salah seorang santri, Muhammad Fikri. Muhammad Fikri. Baik, sebelum kita mulai, Fikri ya, panggilannya Fikri ya? Ya, Fikri. Fikri berasal dari Bandung. Bandung. Berapa tahun Fikri, Mas? Saya lahiran 2005. Lahir tahun 2005. Ya. Nah, dan sekolah sampai SD. hanya sampai SD. Tapi luar biasa bahwa Allah pernah mengatakan yang akan dijaga itu adalah Al-Quran, betul kan? Ya. Nah, salah satunya Fikri ini salah seorang hafiz Quran. Sudah berapa juz sekarang? Alhamdulillah selesai. Hah? Alhamdulillah 30 juz. Sudah 30 juz? Ya. Begitu, sangat luar biasa. Apa cita-cita Fikri hingga Fikri menginginkan untuk menjadi seorang hafiz Quran? Ya, ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Supaya orang tua saya tuh nanti di surga akan diberikan mahkota kemuliaan yang sinarnya ini melebihi sinar matahari. Subhanallah. Jadi pemirsa, bahwa seorang hafiz Quran itu akan memberikan kebahagiaan kepada orang tua, memberikan mahkota di surga. Ya. Yang sinarnya Melebihi sinarnya matahari. Saking terangnya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, apa keinginan yang kuat dari seorang Fikri hingga Fikri ini di samping ingin membahagiakan orang tua hingga memilih pesantren ketimbang sekolah umum? Ya, karena saya lulusan SD, jadi cuman hanya bisa mondok. Terus apabila mondok, jadi cita-citanya menjadi hafiz Quran. Terus walaupun tidak membahagiakan orang tua di dunia, tapi bisa membahagiakan orang tua di akhirat. Awalnya dari umur berapa tahun sudah mulai menghafal? Saya alhamdulillah pas pertama kali ngapal di waktu kelas 3 SD. ya. Selesai kelas 6 alhamdulillah dapat 3 juz. Jadi sampai kelas 6 itu hatam 3 juz. Ya, Di awal atau akhir? di akhir. Oh, dari juz Juz 30, akhir. dari juz amma. Ya. Nah, itu ada metode nggak belajar agar teman-teman yang menyaksikan saat ini, anak-anak generasi muda juga terbersit ingin menjadi hafiz Quran? Ada nggak kiat yang paling mudah belajarnya menurut Fikri gimana? Kalau belajar di waktu kecil biasanya walaupun cuma ngedengar karena sering ngedengar itu gampang gitu, nanti gampang keingat. Walaupun cuma ngedengar. Walaupun hanya mendengar, tapi mudah diingat. Ya. Jadi benar pemirsa, bahwa kalau kita menulis itu harus di atas batu. Artinya ketika kita mau mengajar harus dari mulai anak kecil. Karena menulis di atas batu itu akan lama terhapus, sama seperti halnya ketika kita mengajarkan kepada anak-anak. Seperti halnya Fikri. Apa yang disayangkan Fikri kepada orang tua ketika orang tua pernah mengatakan apa yang sangat tersentuh orang tua kepada Fikri untuk belajar ngaji? Pernah tidak orang tua mengucapkan sesuatu? Orang tua saya katanya, ya kan kamu ini pengennya ngapal Quran katanya. Jadi ya selesain Qurannya, setelah selesai Quran apa yang kamu inginkan bisa terkabul. Jadi katanya, Amin. Ya. Jadi katanya kalau apabila kalau ngaji itu jangan setengah-setengah katanya. Yang beneran gitu. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi, Nabiullah khairul
Terus ada nggak amanat dari orang tua ketika kita kan Fikri jauh nih dari Pangandaran, dari Bandung, Pangandaran, merantau di Pangandaran, ada nggak amanat yang paling kuat dari orang tua? Oh iya. Kalau amanat dari orang tua saya, katanya apapun yang terjadi jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat dan Al-Quran ini bisa menjadi pegangan yang lebih kuat untuk kita ingat kepada Allah. Subhanallah. Nah, Fikri, mungkin di dalam hati Fikri setelah nanti target Fikri berapa tahun pesantren di sini di Nurul Falah Wonoharjo ini? Alhamdulillah, insya Allah tahun ini juga beres. Tahun ini beres, terus habis itu saya niat setelah beres Al-Quran, saya niat belajar ke Yaman. Yaman. Ya. Luar biasa pemirsa, mohon doa restunya, kita sama-sama mendoakan. Betapa bahagianya seorang orang tua ketika kita punya anak yang dicontohkan seperti Fikri ini. Beliau sudah hafiz Quran 30 juz, kemudian punya cita-cita yang luar biasa, ingin berangkat ke Yaman, meneruskan cita-citanya menuntut ilmu di sana. Apa yang terbesit di hati Fikri ketika Fikri ingin berangkat ke Yaman? Saya ingin berangkat ke Yaman itu untuk memperdalam Al-Quran saya. Jadi bukan cuma hafal Al-Quran, tapi tahu isi asal usul Al-Quran gitu. Yang paling sulit menghafal itu di juz berapa yang terasa paling sulit? Itu kata para hafiz Al-Quran juga, bukan kata saya. Jadi bukan menurut saya aja gitu. Yang paling sulit itu juz 19. Juz 19. Ya. Itu juz 19 itu surat apa? Surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara. Ya. Di sana menerangkan tentang apa? Di sana menerangkan tentang kisah-kisah. Misalnya? Kisah Nabi Hud dengan kaumnya, kisah Nabi Nuh dengan kaumnya, kisah Nabi Lut dengan kaumnya, kisah para nabi yang mengajak kaumnya kepada kebaikan. Jadi dalam surat Asy-Syu'ara. Iya. Jadi intinya kejadian yang tempo dulu itu adalah untuk pembelajaran hari ini bahwa kaum Nabi Lut ya. Itu kaum Nabi Lut itu yang Sodom ya. Iya, kaum Sodom yang konon kabarnya bumi itu dibalikan, yang menjadi laut mati. Nah, kalau kita melihat sekarang betapa luar biasanya bahwa kaum Sodom itu yang hampir-hampir dilegalkan dengan yang namanya LGBT. Dan itu sudah dicontohkan di dalam Al-Quran kan, di dalam surat Asy-Syu'ara tadi, bahwa ketika kaum Nabi Lut itu membangkang karena mereka melakukan homoseksual, pasangan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, akhirnya dibalikkanlah bumi itu. Apakah kita mau seperti itu di bumi ini? Maka jauhilah hal yang seperti itu. Sebelum kita akhiri, mungkin Fikri punya pesan untuk teman-teman kita yang kebetulan menyaksikan sore ini. Apa kira-kira? Mengajak. Pesan saya, apabila apa yang kalian kerjakan itu, maka sempurnakanlah. Jadi apa yang kalian inginkan, maka jangan nanggung-nanggung. Walaupun pasti banyak cobaan, tapi hati tetap harus teguh dengan cita-cita kalian. Amin. Sering nggak ingat ke orang tua? Biasa sering. Kalau ingat perasaan Fikri gimana? Ya biasa. Kalau ingat ke orang tua, ingat orang tua sedang bahagia, maka saya biasa baca, dikasih mantra gitu, hati saya tuh. Mantranya wa ma indallahil khair. Apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Ketika sedih? Ya, ketika sedih baca itu. Jadi apa yang di sisi Allah itu lebih baik, apa yang dijanjikan Allah lebih baik. Baca 3 kali langsung sambil merenung gitu. Pernah nggak sholat malam teringat dengan orang tua, teringat dengan saudara-saudara yang belum bisa ikut hijrah, masih di dalam keadaan gelap, artinya dalam kehidupan? Fikri pernah tidak mendoakan sampai keluar air mata? Oh iya, pas waktu itu saya pernah suatu malam, saya ketika lagi susah-susahnya ngapa,
saya berdoa kepada Allah, ya Allah bangunkan saya jam 3. Setelah Allah bangunkan, saya berwudu. Setelah berwudu, saya sholat 2 rakaat, langsung minta, ya Allah, hamba-Mu ini banyak dosa ya Allah, maka mudahkanlah, bersihkan hati hamba ya Allah, supaya Al-Quran kalammu supaya ditanamkan dalam hati hamba-Mu ini ya Allah. Saya berdoa itu, dan ya Allah sehatkanlah orang tua hamba-Mu ya Allah, bantulah teman-teman hamba ya Allah yang belum bisa mondok gitu. Walaupun dia gak mondok, tapi jangan jauhkan dia dari kemaksiatan ya Allah. Saya mendoakan itu. Sampai saya nangis sendiri, sampai nangisnya tuh gak bisa ketahan gitu. Karena lagi sunyi, malam yang tenang gitu. Pas banget. Baik, pemirsa, sebelum diakhiri, tentu saja kita harus saling mengingatkan bahwa anak yang kita didik atau kita juga yang terlahir mungkin akan memberikan kebahagiaan kepada orang tua di surga. Salah satunya adalah dengan menjadi hafiz Quran. Begitupun kita akan dibahagiakan oleh anak-anak kita ketika anak-anak kita dididik untuk menjadi hafiz Quran. Dan ternyata ucapan dengan perilaku itu adalah yang paling sulit untuk menyatakannya. Tetapi sesulit apapun itu harus kita lakukan. Mudah-mudahan perbincangan sore hari ini ada manfaatnya. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.